Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Malam ini saya pengen sedikit ikut-ikutan membahas tentang nasi Padang yang yang viral itu ya, nasi Padang yang jual orang bukan orang Padang yang itu terjadi di Cirebon. Tapi saya tidak akan bahas yang serius-serius. Eh, ini karena apa? Makanan itu juga kesukaan saya meskipun nggak sering makan, apalagi yang murah-murah ya. Jadi begini, sebelum ada sweeping ya, masakan Padang yang katanya bukan dijual oleh orang Padang, saya itu sudah sering sekali ketawa di dalam hati itu. Saya misalnya beli ini di pinggir jalan itu beli batagor. Nah, batagor itu kan Bandung ya, kita pikirnya oh yang jual orang Bandung ini pastian. Nah, belilah kita. Mas, batagor. Berapa, Mas? Yang jual orang Madura. Yang jual orang Madura. Ya, dalam hati saya ketawa sama istri ketawa. Tapi ya orangnya baik dan batagornya enak ya. Kita yang bukan orang Bandung asli, orang Malang itu nggak tahu itu rasa aslinya kayak apa ya batagor. Tapi yang jual orang Madura, Madura berapa masnya? Kita ketawa. Oh ternyata bukan orang Bandung yang jual. Nah, dan itu tidak hanya sekali dua kali, sering kali. Batagor, siomay itu berapa mas? Jadi, apa? Ya orang Madura yang jualan. Jadi di Malang itu banyak sekali camilan-camilan yang bukan khas Madura, bukan khas Malang, yang jual orang Madura. Bandung terutama Bandung itu kan terkenal apa ya makanannya enak-enak. Bahkan pernah saya ke Kayung Yun. Kayung Yun itu bubur ayam sama bubur kacang hijau campur gitu ya. Karena kita suka beri ke Kayung Yun. Nah, yang awal-awal di dekatnya UIN Malang itu asli yang jualan orang Jawa Barat lah, entah orang Bandung atau bukan, pokoknya orang Jawa Barat. Nah, itu masih oke. Nah, kemudian di tempat lain juga masih orang Jawa Barat sepertinya ya. Orang Kuningan apa orang Bandung gitulah pokoknya di situ. Nah, suatu ketika beli di jalan apa namanya dekatnya RRI Malang depannya. Awalnya dulu ya orang Bandung, kemudian ganti terus saya datang ke situ. Nah, Mas anu berapa Mas? Eh, intinya ya yang jualan orang Madura. Saya berpikir ini jangan-jangan Kayung Yun kemarin direnovasi itu yang punya orang Madura. Eh, tapi ya antara apakah dia pemilik, apakah dia karyawan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini dilayani oleh orang Madura, gitu ya. Dan roti bakar apa gitu bukan orang Bandung. Nah, tapi ya karena makanannya enak, makanya kita nggak pernah protes, kita nggak pernah apa, karena makanannya enak, murah ya, kemudian enak dan ya orang Bandung juga tidak marah. Makanannya dijual oleh orang Madura, diklaim siomay dan macam-macam. Jadi di Malang banyak sekali kuliner yang antara khas makanannya dan penjualnya itu eh, apa ya nggak klik gitu. Maksudnya bukan asli ya, bukan asli, dan itu tidak masalah. Bakso mana begitu ya, yang jual ya macam-macam, dan itu di sini bebas ya, tidak pernah ada, bahkan ada cilok Hong Kong, cilok Korea atau apa yang jual ya orang Malang. Nasi kebuli juga seperti itu. Teman saya orang Jawa, orang Lamongan jual nasi kebuli. Padahal itu kan masakannya orang Arab. Juga tidak masalah. Yang penting ya cocok di harga, cocok di lidah. Itu. Nah, ya awalnya saya agak merasa makdek gitu ya ketika ada sweeping rumah makan Padang di Cirebon yang 10 ribuan itu. Saya mikir begini, waduh jangan-jangan di Malang 10 ribu di sweeping juga. Aduh, padahal itu andalan kita kalau pengen kebelet makan nasi Padang ya. Di dekat rumah saya itu ada nasi Padang 10 ribu. Ya rasanya menurut saya pernah saya bandingkan dengan yang agak mahal yang 20 ribuan gitu ya. Saya beli di Batu itu rumah makan Padang yang kena pajak lah. 20 ribu berapa gitu. Saya pikir-pikir lu rasanya kok ya 11 12
Kita lidah Jawa ya, lidah Jawa itu ndak terlalu bisa membedakan secara detail ini, masakan Padang. Yang membedakan waktu itu apa ya, mungkin ukuran dagingnya aja, nasinya ya mirip-mirip, lebih banyak dikit lah. Nah, sehingga dalam pikiran saya sudah kalau mau cari Padang ya yang 10 ribuan, banyak itu di Malang di belakang kampus UMM, kemudian di banyak sekali ya, ada yang 10 ribu, ada yang kalau nambah ini 12 ribu, pokoknya masih terjangkau sekali. Dan itu menyelamatkan kita bagi yang kita cinta masakan Padang. Tapi kita apa uangnya pas-pasan. Ya, kami berharap saudara-saudara dari Padang yang di Malang jangan dirazia ya, yang 10 ribu itu jangan dirazia. Kita ini cinta masakan Padang, kita ini mengakui rasa masakan Padang itu enak. Meskipun yang 10 ribuan itu kami sudah cukup puas sekali, betul. Kadang-kadang kita nggak masak sayur, itu beli sayurnya di warung Padang yang 10 ribuan itu. Itu makanya yang di Malang jangan sampai dirazia. Meskipun yang berjualan bukan orang Malang, kita sebagai pembeli itu nggak penting ya dua jari mana, nggak penting. Yang penting di lidah cocok, harganya harganya masuk, itu ya kita sudah senang sekali ya. Jadi kami mohon saudara-saudara Padang, karena di Malang banyak juga saudara-saudara kita dari Padang yang berusaha, tidak hanya jualan nasi Padang, ada yang bisnis, ada yang kuliah, ada yang macam-macam. Dan meskipun kata yang asli Padang rasanya masih kurang gini, tapi kita orang Jawa nggak tahu. Wis pokoknya itu masakan Padang, ada daun ketelanya, ada daun tewel, nangka, terus kemudian ada sambal hijaunya itu, kemudian ada kuah-kuah kuning-kuning itu, balado macam-macam, ya sudah cukup. Sudah cukup. Nah, saya sempat deg-degan, waduh nanti kalau di Malang ditutup juga yang 10 ribu, alamat kita nggak bisa menikmati nasi Padang yang murah meriah. Nah, tapi kalau melihat apa namanya ya, suasana di Malang, saya yakin tidak akan terjadi sweeping-sweeping itu ya. Di Malang itu sangat egaliter, di Malang itu sangat ya, dalam berbisnis itu bebas, siapa yang tangguh ya dia yang akan menang. Dan banyak sekali yang sukses usaha kuliner juga di Malang. Harapan saya ya, saya tidak mewakili siapa-siapa, yang mewakili saya sendiri. Yang saya juga tidak setiap minggu makan nasi Padang, enggak. Setiap ya pokoknya kalau pengen, saya larinya ke nasi Padang yang 10 ribuan itu. Nah, kalau yang mahal-mahal itu ya sekali dua kali lah. Ya karena apa? Karena kita sudah merasa cukup makan dengan nasi Padang 10 ribuan, misalnya ada kuahnya, ada daun singkong, ada tewel, ada sambal itu, terus lauknya bisa apa, ikan atau mujair atau telur atau apa, itu kan sudah cukup. Rasanya sudah wes, makan nasi Padang tuh enak. Ya memang orang Padang itu kalau bab masakan Padang itu luar biasa. Kita kita begini, tapi jangan ditutup ya, yang 10 ribuan di Malang, please jangan ditutup, jangan digerebek, jangan, meskipun yang jualan orang mana pun juga itu saudara kita yang cari makan, cari rezeki ya. Idealnya makanan ini menyatukan kita semua, bukan malah mengapa ya, membuat saling sentimen, saling ini. Karena pecel Blitar, pecel Madiun, pecel-pecel mana, kadang-kadang jualan ya bukan orang Blitar, juga bukan orang Madiun, kadang-kadang bebas los lah pokoknya di sini, pokoknya punya ini. Malah kita malah seneng, meskipun itu yang jual bukan aslinya, berarti dia itu mengakui bahwa pecel dari A, B, C itu enak, sehingga dibikin brand gitu kan. Nah, begitu ya. Saya kira itu omong-omongan yang tidak jelas ini terkait masakan Padang, dan bagi yang usaha nasi Padang semoga makin laris ya. Dengan viralnya ini bukan malah takut, tapi malah makin laris, semuanya laris, yang murah laris, yang mahal juga laris. Begitu itu doa kami. Pokoknya jangan ditutup nasi Padang yang murah-murah itu di Malang. Kalau bisa diperbanyak ya nggak apa-apa. Oke, begitu harapan saya. Meskipun bukan mania nasi Padang, tapi kita mengakui rasanya enak. Terima kasih, semoga ada yang sama pendapatnya. Kita harusnya dengan makanan itu saling rukun, bukan saling bertengkar. Rezeki sudah ada yang mengatur, mari kita berusaha dengan
baik, apa namanya, dengan benar, semoga rezekinya barokah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.